Assalamualaikum, salam semangat Sobat Robozon. Robozon, pintar robotika dan sains. Baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Smart Cutebot. Jadi sebuah mobil pintar yang memiliki beberapa kemampuan. Jadi antaranya bisa mengikuti garis, kemudian bisa ada sensor anti tabrakan gitu. Jadi kalau misalnya di depannya ada penghalang, dia nggak akan nabrak. Nih, sensornya ada di sini. Dan banyak fitur yang lain. Tapi alat semacam ini nggak akan berfungsi kalau tidak ada otaknya. Otaknya apa? Ya otaknya yang kemarin kita pelajari, yaitu mikrobit. Ya, jadi kita akan perintahkan mobil ini untuk melakukan apapun melalui mikrobit ini. Karena sering kita bahas ya bahwa mikrobit adalah otaknya robot ya. Jadi mau bagaimana robot ini kita program di sini. Baik adik-adik ya, jadi kita akan bereksperimen menggunakan salah satu sensor yang dimiliki oleh Smart Cutebot ini, yaitu sensor tracking line ya. Jadi kalau ada garis hitam, dia akan mengikuti garis hitam terus nih. Jadi selagi masih di garis hitam dia akan ikut ya. Karena dia punya sensor yang bisa membedakan mana bagian yang terang dan mana bagian yang gelap. Ya, seperti biasa adik-adik kalau kita mau programming, kita buka MacPad-nya. Ya, jadi Smart Cutebot ini kalau kita lihat adik-adik, rodanya ada dua ya. Ada kanan, kiri, sama yang depan ini hanya semacam kelereng ya. Jadi dia nggak bergerak, dia hanya mengikuti gerakan dari roda kanan dan kiri. Berarti kan logikanya kalau ban kanan dan kiri putarannya sama, dia akan kemana Rosi? Lurus. Lurus ya. Jadi kalau kanan sama kiri kecepatannya sama, dia akan lurus. Bagaimana caranya agar dia belok kanan? Maka logikanya kita bikin ban kirinya dicepetin, ban kanannya dilambatin. Otomatis dia akan belok ke kanan. Sekarang gimana cara biar belok ke kiri? Kebalikannya. Ban kanan yang dicepetin, ban kirinya dilambatin, dia otomatis akan belok ke kiri. Nah, berdasarkan logika ini, kita akan programming dia supaya dia terus-menerus mengikuti garis. Kalau dia mau menyimpang dari garis, terlalu kanan, kita ke kiriin. Terlalu kiri, kita ke kananin. Ya. Kalau udah tepat di tengah-tengah, langsung meluncur. Gitu ya, adik-adik ya. Ya, MacPad-nya udah dibuka. Nah, kalau kita baru pertama kali programming dengan Smart Cutebot ini, kita perlu mendownload extension-nya ya. Jadi kayak semacam program yang udah disiapkan oleh vendornya. Sebagai informasi aja adik-adik ya bahwa mainan mobil pintar seperti ini itu banyak pabrikan yang bikin gitu ya. Ada elektrik, ada McQueen dan sebagainya. Nah, kebetulan yang ada di tangan kita ini adalah yang buatan elektrik. Ya. Jadi sekarang kita tulis aja di advance ya. Kemudian extension. Tulis ini nama robotnya Smart Cutebot. Jadi tulis aja Cutebot. Cute. Ya, enter. Nah, itu ada ya adik-adik ya, sebelah kiri diklik. Nah, itu nanti otomatis ya Cutebot ini akan ada fiturnya di MacBook kita. Baik, kita pengen ketika nanti ini dinyalakan, dia langsung memunculkan gambar hati. Jadi kita klik on start, kemudian show icon aja ya biar cepat, show icon. Kemudian setelah itu kita pengen dia seterusnya mengikuti garis. Jadi kita pilihnya apa? Forever ya. Jadi kita pilih forever. Artinya dia akan terus-menerus akan mengikuti garis. Forever. Nah, karena tadi kita ingin menggunakan sensor tracking line-nya, berarti kita cari di Cutebot tracking. Cuma ntar dulu. Kita ini kan mau pakai logika ya. Jadi kita pengennya dia terus-menerus mengikuti garis. Artinya kalau dia miring kanan, kita ke kiri. Terlalu miring ke kiri, kita ke kanan. Dia harus terus berada di jalur yang benar. Makanya kita pakai apa? Pakai logika ya. Logikanya pakai if then ya. Jika begini maka begini. Ya.
Iya, masukin di forever aja. If then, oke. Nah, karena fiturnya adalah tracking line, kita cari tracking line. Ya, tracking state ya. Ya, itu perhatikan adik-adik ya. Itu kan ada 4 pilihan ya. Ada yang putihnya 2, putihnya di kanan, putihnya di kiri. Yang terakhir nggak ada putihnya. Itu putihnya 2 artinya apa? Artinya garisnya ada di tengah. Ya, garisnya ada di tengah, ya udah meluncur aja. Kemudian kalau apa namanya putihnya di kanan, artinya apa? Dia terlalu ke kanan. Jadi kita mau ke, maaf, dia terlalu ke kiri, maka kita ingin ke kanan. Nah, yang bawahnya lagi itu kebalikannya. Dia terlalu ke kanan, kita ke kiri, gitu ya. Baik. Sekarang yang terlalu ke kanan ya, oke. Jadi ini sebetulnya sensor kirinya itu nanti dia apa namanya tidak mendeteksi adanya garis gitu ya, makanya dia harus ke kanan gitu ya. Jadi pilihnya itu apa tadi? Jadi gini kan karena kita pengen misalnya dia mendeteksi nggak ada blok gitu ya, terlalu ke kiri maka dia harus ke kanan gitu ya. Makanya supaya belok ke kanan gimana tadi? Ban yang kiri lebih cepat dari ban yang kanan. Jadi coba kita atur 50 sama 25 aja speed. Balik. Ya, kita atur kiri 50, kanannya 25. Itu otomatis akan belok kanan kali ya. Karena ban yang lebih cepat otomatis akan membuat dia belok. Oke. Sekarang kalau lawan yang ini ya. Kalau ini kan terlalu ke kiri ya. Sekarang yang terlalu ke kanan. Oke, pilih ya. Oke. Terus kita set ini lawannya yang tadi ya. Jadi kalau yang tadi kiri 50 25 itu balikannya ya. Kirinya 25, kanannya 50. Jadi otomatis nanti dia akan belok kiri. Kemudian keadaan yang ketiga adalah kalau garisnya ke tengah-tengah ya udah tinggal lurus-lurus aja. Kalau lurus-lurus kan perintahnya apa? Kiri 50, kanan 50 sama dia harus sama. Oke. Jadi sekarang kalau keadaannya adalah di tengah-tengah garisnya ya. Jadi benar-benar tepat, nggak terlalu ke kiri, terlalu ke kanan. Kita bikinnya sama-sama 50. Apakah harus 50 dan 25? Enggak adik-adik ya. Jadi terserah. Misalnya mau 100 dan 50, 75 dan 50, 100 dan berapapun ya. Jadi terserah aja. Cuma memang supaya nggak terlalu cepat kita bikin 50 aja. Udah selesai ya. Jadi kita bikin 50-50 aja. 50, 50. Oke. Nanti udah selesai codingnya, kita langsung masukkan. Jadi tetap ya kita masukin dulu ke microbit kita. Ini udah berhasil karena kan perintahnya adalah ketika dinyalakan dia langsung memunculkan gambar hati. Baik adik-adik kalau sudah masuk ke microbitnya, nah kita tinggal mengattachnya. Kita akan tempelin microbit kita ke smart keyboardnya. Jadi udah disediakan ininya apa semacam colokannya gitu ya. Tinggal diletakkan saja di sini. Ya. Nah, gitu lihat adik-adik ya. Jadi sekarang microbitnya sudah kita masukkan ke smart keyboardnya. Kita akan nyalakan. Nah, ini adik-adik ya, sesuai dengan perintah, dia akan memunculkan gambar hati dan akan bergerak ya rodanya. Karena kan tadi kita perintahnya forever, jadi akan gerak terus. Baik, ya, kita akan siapkan dulu tracknya. Kita udah punya tracknya ya adik-adik. Ini dia tracknya. Ya, ini tracknya. Jadi perintahnya adalah dia harus mengikuti garis hitam secara terus-menerus. Kita buktikan kalau dia cukup pintar untuk menerima perintah kita adik-adik ya. Kita nyalakan. Nah, lihat adik-adik ya, kita akan coba praktekkan. Lihat adik-adik. Jadi, sesuai dengan perintah kita, kalau dia terlalu ke kanan, kiri. Kalau terlalu ke kiri, ke kanan. Nah, kalau garis hitamnya sudah di tengah-tengah, ya sudah.
jalan terus aja. Dengan logika yang kita tanamkan ke otaknya seperti itu, dia akan terus-menerus seperti ini adik. Jadi kalau kita mau biarkan ya ditinggal tidur gitu ya, dia akan seperti ini sampai kapan? Sampai baterainya habis. Sampai baterainya habis ya adik-adik ya. Jadi sampai baterainya habis, dia akan terus seperti ini. Jadi inilah serunya mikrobit kita adik-adik ya. Kita bisa berkarya apapun yang kita inginkan ya. Termasuk nanti dengan Smart Fitbot ini, nanti kita akan bereksperimen yang lain adik-adik ya, nggak cuma mengikuti garis. Nanti kita akan eksperimen supaya mobilnya anti nabrak misalnya, atau kita bikin pola gerakannya, misalnya gerakan angka 8, atau gerakan O, gerakan kotak, gerakan segitiga, itu bisa semuanya adik-adik ya, tergantung bagaimana adik-adik bisa mengasah kreativitas adik-adik, menemukan logika yang pas, lalu kita perintahkan ke dalam mikrobit. Nanti mikrobit ini akan memerintahkan Smart Fitbot untuk menjalankan perintah yang kita tanamkan. Begitu adik-adik ya. Demikian Sobat Trobozon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.